Mulai. Duh, mulai dah. Iya. Sip. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and share, apalagi subscribe. Dukung terus channel kami Riza Manisi supaya kedepannya agar lebih baik lagi. Dan jangan lupa kritik dan saran di kolom komentar kami untuk membangun kedepannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita berjumpa lagi dengan channel YouTube kami Riza Manisi. Pak, insya Allah mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, bertepatan di hari ini secara tidak sengaja saya berjumpa dengan kawan lama ini, luar biasa, Masya Allah. Bang Didi, atau kalau di Medan ya, beliau ini termasuk salah satu perintis pondok pesantren dua secara langsung, yaitu pesantren An-Nur Salih dan juga pesantren Darussalam. Bagaimana beliau dalam merintis mengembangkan pondoknya dari nol sampai sekarang memiliki berapa santri? Ada 270 santri, luar biasa. Kita akan kupas tuntas hanya di channel YouTube kami Riza Manisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Ustadz Didi Sinaga Bonar ini. Bagaimana Ustadz? Cerita bisa merintis langsung dua pondok pesantren di Medan ini bagaimana ceritanya? Kalau orang Medan bilang, ya, cakap-cakap itu biar enak minum dulu. Iya. Isi minum saya. Baik, terima kasih untuk saudara kami yang punya channel YouTube paling keren ini, Riza Manisi. Jangan lupa like, share, subscribe, and comment. Alhamdulillah, bismillah. Ini nggak dijadwalkan ini. Nggak ada jadwal. Karena memang jadwal yang sudah diatur itu begitu padat. Tapi Allah izinkan di tempat ini, yang insya Allah di kota ini, di kota Surabaya, insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya Didi Gunawan, yang biasa kawan-kawan manggil itu Didi Sinaga Bonar. Ya, karena Sinaga Bonar yang asli sudah tidak ada, sekarang ini ribonnya. Alhamdulillah, atas izin Allah dan atas dukungan kawan-kawan Ustaz, ya, kita mengasuh dua pondok Khoslil Aitam wa Tu'afa. Jadi pondok yang kita asuh pondok pesantren Yatim An-Nur Salih di Kota Bijay, dan satu lagi pondok pesantren Darussalam itu di Kabupaten Langkat Ustaz. Dua-duanya di Langkat berarti. Satu di Kota Bijay, satu di Kabupaten Langkat. Awal mulai itu Ustaz. Oh, gimana itu? Agak panjang juga sejarahnya Ustaz. Bisa dipendekkan. Selain mengasuh pondok, juga kita diamanahi oleh kawan-kawan sebagai ketua Badan Silaturahmi Pondok Pesantren Sumatera Utara itu di Kota Bijay dan Kabupaten Langkat, juga di Robitoh Ma'ahidul Islamiyah Nahdlatul Ulama. Berangkat dari pengalaman berorganisasi Ustaz, ya, kita mondok di Gontor, ya. Kemudian juga begitu keluar ada kecintaan lebih untuk mengasuh anak-anak yang kurang beruntung Ustaz, secara kasih sayang, secara ekonomi. Ya. Akhirnya kita diamanahi oleh salah seorang muhsinin di Kota Bijay. Beliau mendirikan bangunannya, kita yang membangun ruhnya. Nah, alhamdulillah. Karena bangunan pondok semewah apapun kalau tidak ada ruh itu seperti rumah yang kosong. Ya, kira-kira tidak ada gunanya. Pada perjalanannya kita saat mengasuh pondok ini kemudian bertumbuh. Akhirnya sejak 5 tahun yang lalu kita mendirikan, setelah pondok pesantren Yatim An-Nur Salih, kita mendirikan pondok pesantren Darussalam. Juga
yatim juga untuk yatim piatu alfa. Jadi kita minta doanya semuanya nih dari semua teman-teman channel YouTube-nya Bang Riza Manisi, agar kami istiqomah. Amin. Baik Ustadz Didi, dalam perkembangannya ya, pondok ini kan otomatis dalam merintis dari nol ini, segi pendanaan ataupun dari para muhsinin ini merasa ada kesulitan nggak dalam perjuangannya nih yang begitu luar biasa ini? Ustadz Riza ini saya berkeyakinan kalau pondok itu yang pertama usisanya. Jadi landasan paling hakikinya apa? Maka usisanya harus alat takwa. Kalau sudah usisanya alat takwa, sesulit apapun, serumit apapun, seruit apapun, maka pertolongan Allah akan datang. Jadi ya sampai sekarang kita menikmati saja. Tidak usah berpikir siapa yang akan menjadi muhsinin untuk pondok kita, tapi serahkan penuh pada Allah. Kalau bahasa Medannya gini, Ustaz, kita urusin makhluknya, biar yang di atas pusing sendiri ngurusin kebutuhannya. Tapi kan nggak bakalan pusing ya. Iya. Karena Allah pasti dicukupi. Iya. Alhamdulillah sampai hari ini Ustaz, pondok kita sudah berjalan 12 tahun yang di Kota Binjai, yang di Langkat itu tahun kelima. Alhamdulillah kita tidak bergeser dari keyakinan itu bahwa Allahus Samad, itu saja. Hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa saudaraku yang dirahmati oleh Allah. Tentu ini sebagai motivasi kita selaku alumni, bukan hanya alumni Gontor, tapi banyak alumni pesantren yang ingin mendirikan pesantren, tentunya punya motivasi dalam mendirikan pondok, yaitu usisah ala takwa. Hanya berbekal takwa kepada Allah, insya Allah jalan semuanya akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ustaz Didi, pertanyaan yang kedua ini tentunya dalam mengemban amanat untuk mendidik anak-anak yatim ini kan luar biasa berat ya. Pernah nggak mengalami kesulitan yang begitu merasa sulit dalam mengembangkan pondok itu, pernah nggak pengalaman itu? Ya, Riza, ini pertanyaan bagus sekali. Kita mengambil dasarnya itu famal yatim bahwa anak yatim itu jangan kau hardik, begitu Al-Quran berbicara ya. Maka dari sana kita coba untuk menerjemahkannya dalam kehidupan membersamai adik-adik anak-anak kita yang yatim. Ternyata memang yang paling utama dari anak-anak yang broken home atau yang yatim ini, yang hilang dari mereka adalah kasih sayang. Maka mengembalikan kasih sayang itu adalah yang paling utama. Berangkat setelah bertumbuh kasih sayang, maka bertumbuh kepercayaan diri mereka. Nah, dari sana terjadi perubahan. Nah, dengan pola kasih sayang tapi tersistem, disistemkan. Nah, yang tadinya tidak punya minat belajar, pelan-pelan bergeser menjadi mau. Yang tadinya brutal, kasar sama temannya, dengan pola kasih sayang yang diformat sedemikian rupa, akhirnya kita malah menikmati anak santri itu menjadi rasa anak. Menjadi keluarga. Dari sana kita malah kalau nggak ada yang bandel aneh. Tapi alhamdulillah perlahan-lahan semuanya kesulitan-kesulitan dalam mengasuh usia pertumbuhan masih ada. Namun kita belajar tarbiyah wa ta'lim saja. Kalian pelajaran psikologi. Dari sana alhamdulillah kita bisa menata anak-anak kita itu. Alhamdulillah. Dalam perkembangan sendiri dari dua pesantren yang antum emban itu ya, Nur Sali dengan pesantren Darussalam, secara umum perkembangan di pesantren di Medan bagaimana menurut anda? Secara umum. Baik, secara umum karena kita aktif di kepengurusan provinsi di Badan Silaturahmi Pesantren. Tahun 2020 itu dalam data pesantren yang tergabung itu ada berkisar 372. Tahun 2022 itu pertumbuhannya sudah sampai 400 lebih. Jadi seperti cendawan di musim hujan. Tinggal nanti pelan-pelan tapi pasti ya.
pertumbuhan pesantren itu luar biasa, dan kepercayaan masyarakat sendiri untuk menyekolahkan anaknya ke pondok juga luar biasa, Ustaz. Jadi itu menjadi sebuah kesyukuran untuk kita yang di daerah. Pesantren-pesantren terus bertumbuh. Kami minta doa nih Ustaz, dari Ustaz dan teman-teman channel YouTube agar pesantren-pesantren ini tetap khitohnya adalah lillah, fillah, billah, ma'allah. Amin. Luar biasa ini. Untuk wali santri ataupun orang tua apabila ingin mondokkan anaknya ini, kira-kira pandangannya ini kan terlalu banyak pondok pesantren baik itu salafi atau modern. Kalau menurut antum sendiri itu pondok yang pas untuk anak-anak untuk disekolahkan di sana itu yang bagaimana? Wes, kalau itu Ustaz kita kembalikan ke apa kata Mahmud Yunus. Ya. Tarbiyatu hiya at-ta'thir. Ya, yang memberikan fasilitas bertumbuh tidak hanya jasmani, tapi secara kognitif, kemudian secara akhlak batinnya. Jadi wali santri kalau mau mondokkan, lihat pondok itu menempa jasadiahnya, tidak hanya jasadiahnya saja, tapi akhlakiyahnya dan juga kognitif, agar bertumbuh aklan wa khuluqan wa jisman. Jadi kalau memilih salafiyah atau modern atau tradisional itu kembali ke masing-masing passion anaknya. Paling tidak ada gambarannya bahwasanya pondok itu bukan hanya mengajarkan saja, memberikan pelajaran saja ya, pengajaran saja, tapi pendidikan ya. Gitu. Jadi mendidik anak itu bukan jasadnya saja, ruhan wajah saja, sehingga membentuk anak menjadi anak yang berakhlakul karimah. Kembali ke rumah ya, bertemu orang tua, bisa menghormati orang tua, cium tangan orang tua, mendoakan orang tua. Inilah hasil dari pendidikan pondok pesantren. Itu tujuan utama. Benar Ustaz, bisa. Karena terkadang orang tua ini kan berpikir bahwasanya anakku tak lobok no pondok jadi pinter. Anak saya walaupun di luar nakal, saya masukkan pondok ini supaya nanti keluar pondok jadi kiai. Itu pandangan gimana itu kan? Sama aja pondok ini kan bengkel akhirnya. Dari luar rusak masuk untuk diperbaiki, keluar supaya baik. Itu pandangan gimana menurut Anda? Iya, ini mindset yang maka mondok itu tidak hanya anak, tapi orang tua batinnya juga harus mondok. Ini dia. Saat orang tua batinnya sudah mondok, seirama dengan nadi pendidikan di pondok, insya Allah gerakan antara pondok, anak dan orang tua ini menjadi sebuah kekuatan yang pasti insya Allah tatanazzalu alaihi. Itu Masya Allah, gitu ya. Jadi yang mondok bukan hanya anak. Nah, anak di pondok, luang lingkup pembelajaran pondok pesantren, tapi orang tuanya harus mondok juga. Harus mondok. Ya harus kalau sekarang itu koreksi diri juga, tidak serta merta anak dimasukkan pondok supaya alim, tapi orang tuanya nggak benar ketika di luar. Ini banyak yang gagal paham tentang pondok pesantren ini, sehingga ketika ada kesalahan-kesalahan atau kekurangan anak, hasil yang tidak memuaskan dari pondok, orang tua akhirnya menyalahkan pondok. Itu pengalaman kita Ustaz. Ya. Pengalaman kita secara empiris itu kita bisa temukan orang tua yang menginginkan perubahan di anak tapi dia tidak melakukan perubahan, maka sering ada kerikil-kerikil dalam perjalanan. Nah, maka kami khususnya di pondok pesantren yang kita asuh itu orang tua ikut terlibat sampai ya hari ini ikut membangun kamar mandi, ikut bersih-bersih. Maka kita dalam setiap bulan sekali ada program orang tua itu mabit. Tempat tinggal gitu ya. Nginep di pondok. Nah, besoknya ikut malam ikut tahajud, pagi ikut tadarus, kemudian ikut lari pagi, ikut kebersihan. Nah, jadi kita juga berusaha agar orang tua ini merasakan apa yang dirasakan anak.
bahasanya orang pondok itu ikut riyadhah. Iya. Ikut riyadhah, bukan hanya anaknya yang mondok tapi orang tuanya juga riyadhah ya. Harus menambah keilmuannya, menambah keyakinannya, menambah doanya kepada Allah untuk mensupport anak ini. Semakin mendekatkan kepada Allah, maka insya Allah anak yang dididik ini dengan pesantren yang begitu dipercaya, orang tua benar-benar minta sama Allah, bertemu akhirnya ini. Inilah yang jadi waladun soleh. Masya Allah. Nah, harapan kita Ustaz, orang tua nambahin doanya, nambahin dudukannya, bukan nambahin kritikan. Memberikan masukan boleh, tapi mendikte jangan. Nah, karena pondok punya sibuk. Sibuk itu apa itu? Entitas nilai aku. Nah, kira-kira begitu. Jangan sampai ikut cawe-cawe, ya, ikut mendikte pondok. Boleh ngasih saran, masukan, tapi tidak boleh mendikte. Ya. Oke, Ustaz Didi, mungkin yang terakhir pesan atau memberikan masukan yang terbaik bagi kita alumni pondok ini beserta orang tua ya, yang ingin masukkan pondok, bagaimana kira-kira? Silakan. Baik, untuk teman-teman semuanya yang pernah mondok di pondok manapun, bahwa kita punya tanggung jawab sosial, bahwa pendidikan itu adalah bagian yang tidak bisa kita lepaskan saja. Mau apapun profesi kita, baik itu di politik ataupun di birokrasi ataupun di wirausaha, nilai pendidikan harus menjadi bagian dari roh. Benar, roh pendidik. Maka saat kita memiliki roh itu, maka kita juga akan mengantarkan anak kita kepada lembaga pendidikan yang punya roh juga. Kalau ini sudah terhubung, maka insya Allah apa yang kita harapkan dari anak-anak kita atau dari alumni-alumni pesantren manapun, kita bisa menjadikan negara kita ini baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Masya Allah, luar biasa. Pesannya yang luar biasa, pembangkit rasa keoptimisan kita selaku alumni pesantren. Ya. Jangan sampai kita menjadi pesimis dalam menghadapi kehidupan ini. Ya. Mungkin itu saja saudaraku yang dirahmati oleh Allah, bincang-bincang kita dengan Ustadz Didi. Kalau nggak salah kita ini alumni 2002 ini. Yes. 2002. 2002 marhala apa itu Ustadz ya? Marhala Aswa. Moralis. Nah, kalau capelnya 98. Iya, kalau 98 itu capel untuk yang adi, yang kelas biasa ya. Nah, kasih intensif. Ya. Oke, begitu saja. Mohon maaf, bincang-bincang ini mungkin menjadi keakraban kita supaya Masya Allah, ya. lebih dekat lagi mengingat masa lalu. Saya juga mengingat ketika di Medan dulu kita bersama, sehingga ketemu lagi di Surabaya. Qadarullah, Allah memberikan kesempatan ini kami bertemu. Mungkin ini menjadi pembelajaran kita bahwasanya alumni pesantren dimanapun, basic kita pesantren, tetap optimis dalam menjalani kehidupan. Dan juga untuk para orang tua yang ingin memondokkan anak, bukan hanya pasrah begitu saja, tetap orang tua punya tanggung jawab untuk riyadhah, menambah keimanan, menambah doa, puasanya ditambah untuk membawa anak menjadi anak yang soleh dan yang diharapkan oleh orang tua. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.